Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Pernah nggak sih kalian tuh ya lihat pasangan yang kelihatannya tuh romantis banget di media sosial? Penuh foto mesra, kata-kata manis, dan kehidupan yang tampaknya tuh sempurna. Tapi siapa sangka, di balik senyuman dan kebersamaan itu, tersimpan kisah kelam yang nggak pernah terbayangkan. Inilah kisah Jodi Arias dan Travis Alexander, salah satu kasus pembunuhan paling brutal dan menggemparkan di Amerika Serikat. Sebuah cerita tentang cinta yang berubah jadi obsesi, kecemburuan yang membutakan, dan hubungan yang tampaknya manis di luar, tapi berujung kematian tragis di dalamnya. Siapa sangka di balik foto-foto yang penuh cinta, tersembunyi sisi gelap yang begitu menakutkan. Oke, seperti apa kasusnya? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Kita tarik dulu jauh ke belakang untuk melihat bagaimana latar belakang dari kehidupan Travis dulu ya guys. Travis adalah penduduk asli California yang lahir di kota Riverside. Sejak kecil, Travis tuh memiliki cita-cita untuk menjadi motivator dan pernah bekerja di berbagai pekerjaan di awal karirnya, seperti telemarketing dan penjual eceran. Travis juga seorang penganut Mormon yang taat. Travis sendiri suka berkelana kemana-mana, tetapi akhirnya menetap di Mesa, Arizona. Kebayangkan ya Travis tuh orang seperti apa? Tipe-tipe cowok yang suka bergaul dengan banyak orang. Udah ganteng, friendly lagi. Udah combo gak sih? Oke, intermezzo dulu ya guys untuk menambah pengetahuan kita. Penganut Mormon adalah anggota Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci akhir zaman yang percaya pada Alkitab dan Kitab Mormon. Mereka hidup dengan aturan yang sangat ketat, seperti tidak minum alkohol, kafein, dan menjaga kesucian moral. Seks di luar pernikahan dilarang keras berdasarkan hukum kesucian yang mengatur bahwa hubungan seks hanya boleh dilakukan dalam pernikahan. Pelanggaran aturan ini dianggap dosa berat dan bisa dikenai sanksi gereja. Oke, gimana? Sudah bertambah belum pengetahuannya? Kalau udah, kita lanjut aja ke ceritanya. Travis merupakan penganut Mormon yang taat. Sejak kecil sudah tertanamkan ajaran-ajaran Mormon dalam hatinya. Bukan seperti kita-kita yang agamanya cuma ada di KTP aja. Jadi, kalau ada hal sedikit aja yang dilakukan Travis dan melanggar aturan agamanya, maka hatinya Travis tuh akan merasa kayak ada yang ganjal gitu loh, ada gunda gulana gitu loh tiap harinya. Oke, ingat ya guys, bahwa Travis tuh adalah penganut Mormon yang taat. Suatu ketika di mana Travis tuh sudah beranjak dewasa, dia tuh bertemu dengan seorang wanita yang menurutnya tuh kayak menarik gitu loh. Wanita tersebut bernama Jodi Arias yang merupakan calon fotografer. Dari foto-fotonya Jodi itu merupakan wanita cantik berambut pirang, ramah dan memiliki tubuh yang indah. Ketika itu Travis tuh jatuh cinta pada pandangan pertama saat mereka secara bersamaan menghadiri sebuah acara, yaitu konvensi Prepaid Legal Service di Las Vegas pada bulan September 2006. Konvensi ini biasanya dihadiri oleh para anggota, konsultannya, dan tenaga pemasar yang bergabung dalam jaringan perusahaan. Mereka datang untuk mengikuti pelatihan, mendengarkan motivasi dari pembicara, menerima penghargaan, sekaligus memperluas jaringan bisnis. Pastinya ya, awal pertemuan mereka tuh kayak sok SKSD gitu loh, sok kenal, sok dekat. Pasti itu berawal dari situ ya. Bayangkan kalian ke sebuah konvensi dan bertemu dengan seseorang yang tipe kalian banget. Udah cantik ataupun tampan, pakaiannya tuh rapi, dan yang paling penting waktu diajak ngobrol tuh nyambung. Terus kebersamaan itu berlangsung hingga makan malam di acara tersebut. Nah, ternyata nggak hanya itu aja. Setelah makan malam di acara tersebut, Travis dan Jodi tuh terus mengobrol hingga pukul 4 pagi. Bayangkan ya kan, seberapa cocok obrolan mereka. Entah itu obrolan mengenai pekerjaan, bisnis, hobi, hingga makanan kesukaan mereka. Setelah perbincangan cukup lama, ada muncul perasaan seperti ini di hatinya Travis. Saya telah menemukan istri saya, dan inilah gadis yang ingin saya nikahi. Perasaan ini Travis sampaikan kepada teman dekatnya. Dan teman dekatnya yang mendengarkan ucapan Travis ini tuh kayak,
ih lucunya banget gitu loh. Ternyata ketika pertemuan tersebut, Jody dan Travis tidak lupa juga untuk saling bertukar kontak agar mudah untuk dihubungi ketika ingin bertemu lagi. Pasti banget gak sih saat itu? Dari sini hubungan mereka terus berlanjut dan mereka jadi lebih sering untuk bertemu. Entah kapan mereka saling menyatakan cinta masing-masing, tapi teman-teman mereka tahu bahwa Jody dan Travis memiliki hubungan yang bukan sekedar teman saja. Selayaknya pasangan yang sedang kasmaran ya, mereka tuh pergi bersama untuk mengunjungi tempat-tempat populer di Barat Daya. Jody yang merupakan seorang fotografer mendokumentasikan kebersamaan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mengunggah foto-foto mereka di media sosial. Dari foto-foto yang mereka unggah di media sosial, mengisyaratkan bahwa hubungan mereka tuh sangat harmonis dan sangat indah. Dua insan yang sedang di mabuk asmara. Travis pernah menulis sebuah email kepada temannya tuh seperti ini. Saya berubah dari penasaran, tertarik, peduli, hingga menyadari betapa beruntungnya saya jika dia menjadi bagian dari hidup saya selamanya. Dia tuh luar biasa. Tidak sulit untuk melihat bahwa siapapun yang mendapatkan Jody, entah saya ataupun orang lain, akan memenangkan lotre istri. Bucin banget nih. Dari ungkapan Travis ini dapat disimpulkan bahwa Travis tuh benar-benar tergila-gila pada sosok Jody, menganggap bahwa Jody merupakan sosok istri idaman yang akan selalu membuat hidupnya bahagia. Awalnya sih gitu biasanya emang. Selama beberapa bulan, Jody dan Travis tuh menghabiskan waktu bersama. Pasangan yang terlihat harmonis, penuh kasih sayang dan saling melengkapi. Orang-orang yang berada di sekitar mereka melihat mereka adalah pasangan yang memiliki chemistry yang kuat. Namun ternyata mulai timbul masalah di hubungan mereka. Travis yang sangat mendalami keyakinannya, sementara Jody bukan merupakan seorang Mormon. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, keduanya melakukan hubungan seks pra-pernikahan, melanggar salah satu prinsip terpenting dalam keyakinan Mormon. Tadi kan di awal udah aku jelaskan ya bahwa Travis tuh penganut Mormon yang sangat taat. Dalam hubungan pacaran sama Jody ini, Travis tuh melanggar salah satu pantangan dari ajaran Mormon. Sehingga dari sini mulailah muncul gundah di hatinya Travis. Kira-kira perasaan Travis tuh seperti ini. Aku sudah melakukan dosa besar. Apakah Tuhan akan mengampuni dosaku? Apakah Tuhan akan meridhoi hubunganku dengan Jody? Mulai timbul banyak pertanyaan di hatinya Travis. Travis sendiri mulai bergulat dengan hati dan pikirannya dia sendiri. Di sisi lain, Jody merupakan pasangan ideal menurutnya. Namun, di sisi lain hatinya masih memegang ajaran agamanya yang sangat kuat. Ajaran yang selama ini selalu dia jalankan. Enggak hanya itu aja. Setelah sekian lama hubungan dengan Jody, mulailah ketahuan bagaimana sifat Jody yang sebenarnya. Jody merupakan sosok orang yang obsesif dan mengontrol. Dia cemburu berlebihan, suka memeriksa ponsel, email, dan bahkan menguping pembicaraan. Jody harus tahu segalanya mengenai Travis. Entah itu Travis bangun pagi jam berapa, siapa yang berhubungan dengan Travis, kemana aja Travis pergi, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik pergerakan Travis. Jody itu harus tahu. Dan mungkin awalnya Travis merasa bahwa ya itulah love language-nya Jody gitu loh. Tapi orang yang berada di dekatnya Travis merasa bahwa hal itu adalah hal yang berlebihan dan kayak gak wajar gitu loh. Pada bulan Februari 2007, hubungan mereka semakin dalam. Jody dibaptis menjadi anggota gereja Mormon sebagai bentuk penyesuaian diri dengan ajaran dan dunianya Travis. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Jody sanggup melakukan apapun untuk bisa bersanding dengan Travis. Namun, baptisan ini tidak diikuti dengan perubahan sikap. Justru obsesinya semakin meningkat. Dia selalu ingin tahu keberadaannya Travis, mengikuti hingga ke kamar mandi, bahkan menuntut kepastian emosional yang semakin intens. Teman-teman Travis mulai memperingatkannya, tapi Travis sulit mengabaikan pesona Jody. Ya, seperti itulah ya kalau orang sedang dibutakan oleh cinta. Semakin lama hubungan itu berlayar, ternyata terdapat ketidakcocokan yang membuat Travis berpikir untuk mengakhiri hubungan tersebut. Pada tanggal 29 Juni 2007, Travis memutuskan hubungan mereka
mereka secara resmi. Ia merasa bahwa hubungan itu tidak sehat dan bertentangan dengan prinsip hidupnya, prinsip hidup dalam ajaran Mormon. Namun, ironisnya, hubungan fisik mereka tetap berlanjut. Mereka masih saling menghubungi, saling bertemu, dan menjalin kedekatan yang penuh ambiguitas cinta sekaligus racun. Sebenarnya di sini ya, aku tuh bingung apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Travis. Apakah hubungan ini dilakukan secara sukarela atau dengan terpaksa? Tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut, guys. Yang lebih mengerikannya lagi, tak lama setelah putus, Jody tanpa alasan yang jelas pindah ke Mesa, kota tempat Travis tinggal. Ia menyewa rumah tak jauh dari kediamannya Travis, seolah ingin tetap berada di orbitnya Travis. Orbit planet ya tuh. Jadi, walaupun sudah putus cinta secara resmi hubungan mereka, tapi Jody masih terus berusaha untuk tetap berada di sampingnya Travis. Lebih dari sekedar mantan yang menolak untuk move on, Jody menunjukkan perilaku yang menyeramkan, guys. Ia beberapa kali masuk ke rumahnya Travis tanpa izin, melalui pintu garasi dan pintu yang biasanya digunakan oleh anjing. Travis sering terbangun dan mendapati Jody berada di rumahnya tanpa undangan. Ngeri banget gak sih kalau kayak gitu? Kata aku ya, kalau kayak gini tuh mending pindah dulu deh beberapa bulan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kalau udah aman baru balik lagi ke situ. Ketika Travis mulai dekat dengan perempuan lain, saat itulah tanda-tanda bahayanya semakin jelas. Travis saat itu dekatlah sama seorang wanita gitu loh, namanya tuh Lisa. Jody yang mungkin masih mengharapkan Travis untuk kembali, pastinya merasa bahwa ada seseorang yang dapat menjadi saingannya. Hal ini tidak hanya perasaan bahwa memiliki saingan dan gibahin orangnya tuh di belakang, gak kayak gitu aja. Tapi Jody juga mengganggu wanita tersebut secara langsung, kayak kontak fisik gitu loh. Ada suatu ketika nih, Jody tuh mencoba menakut-nakuti Lisa dengan mengetuk pintu dan jendelanya sebelum akhirnya tuh melarikan diri. Pada saat itu, tidak hanya Lisa ternyata, Travis juga mengalami gangguan di mana diduga Jody merusak ban mobil milik Travis sebanyak 2 kali, kayak dirobek, kayak senjata tajam gitu, dirobek bannya. Dan ada saat di mana Jody terlihat berdiri di depan pagar hanya untuk menatap, diam tanpa ekspresi. Teman-temannya Travis mulai yakin satu hal, Jody bukan hanya mantan pacar obsesif, ia adalah ancaman. Jody mungkin sudah bukan sekedar ingin diperhatikan, tapi ingin mengendalikan hidup Travis sepenuhnya. Pada bulan April 2008, Jody kembali ke Eureka, California. Sekilas terlihat seperti akhir dari sebuah drama, tapi sesungguhnya itu hanyalah keheningan sebelum datangnya badai besar, guys. Obsesinya terhadap Travis tidak pernah padam. Ia masih memantau, masih berkomunikasi, masih menyimpan kemarahan, kecemburuan, dan rasa kepemilikan yang ekstrim. Dan dari sinilah tragedi mulai disusun dalam diam, dalam rencana, dalam obsesi yang kelak akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Pada tanggal 9 Juni 2008, setelah 5 hari tanpa kabar dari Travis Alexander, teman-temannya mendatangi rumahnya dan bersama salah satu teman sekamarnya, mereka memasuki rumah menggunakan kode garasi. Mereka menemukan genangan dan akhirnya menemukan tubuh Travis tergeletak di kamar mandi dengan kondisi yang mengenaskan. Polisi menyimpulkan bahwa Travis telah meninggal dunia selama beberapa hari dan menemukan luka tusuk lebih dari 25 kali leher dan tembakan di kepalanya. Di TKP ditemukan sidik jari berdarah, rambut coklat panjang, serta kamera digital di dalam mesin cuci yang berisi foto Travis dan mantan kekasihnya, yaitu Jody Arias, diambil pada hari pembunuhan. DNA pada telapak tangan berdarah cocok dengan Travis dan Jody. Polisi kemudian mengetahui bahwa senjata kaliber 25 yang digunakan dalam pembunuhan
tersebut hilang dari rumah kakek dan neneknya Jody seminggu sebelum kejadian. Setelah awalnya menyangkal, Jody mengaku bahwa di rumah Travis hari itu memberikan berbagai versi cerita, mulai dari tidak berada di lokasi, diserang penyusup bertopeng, hingga akhirnya mengeklaim bahwa ia membunuh Travis sebagai bentuk pembelaan diri. Kok iso? Persidangan berlangsung cukup panjang. Pembelaan berakhir pada tanggal 16 April 2013. Argumen penutup pada tanggal 2 Mei 2013. Dan pada 8 Mei, Jody dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Pada tanggal 15 Mei, hakim memutuskan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang sangat kejam, membuka kemungkinan hukuman mati. Namun, proses penjatuhan hukuman berakhir buntu 2 kali. Hakim gagal mencapai keputusan bulat. Pada tanggal 13 April 2015, Jody akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sejak itu, kasus ini memicu buku, film, dokumenter, dan pembahasan yang cukup luas. Jody sempat terlibat pelanggaran disiplinir pada Februari 2016 dan mengajukan banding pada bulan Mei 2018, tetapi ditolak. Hingga kini, ia tuh menjalani hukuman seumur hidup di penjara wanita Perryville, Arizona, bekerja sebagai asisten perpustakaan, dan diperintahkan membayar 32.000 US dollar kepada keluarga Travis untuk menutupi biaya persidangan. Oke, seperti itu aja pembahasan dari kasus ini, guys. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Dari tragedi yang menimpa Travis Alexander, kita kembali diingatkan bahwa cinta yang tampaknya indah sekalipun bisa menyimpan bahaya yang belum tentu terlihat di permukaan. Travis dan Jody tampak serasi, dua orang yang terlihat tertarik, saling melengkapi, dan tampak memiliki ikatan emosional yang kuat. Namun di balik foto-foto romantis dan hubungan yang tampaknya harmonis, ternyata ada sisi gelap yang pelan-pelan muncul: obsesi, manipulasi, dan akhirnya kekerasan yang tak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut pengendalian atau merusak batasan pribadi. Ketika hubungan dipenuhi dengan rasa curiga, cemburu berlebihan, dan perilaku obsesif, itu bukan lagi cinta, melainkan racun yang pelan tapi pasti menghancurkan salah satu atau kedua belah pihaknya. Travis yang taat pada keyakinannya terjebak antara ingin tetap mempercayai cinta dan mempertahankan prinsip hidupnya. Tak jarang keberanian untuk mengambil keputusan sulit seperti mengakhiri hubungan harus dilakukan demi keselamatan diri sendiri. Namun sayangnya, walaupun dia tuh sudah mencoba untuk pergi, bahayanya tidak berhenti sampai di sana. Di sini kita belajar bahwa ada kalanya cinta yang tak diberi ruang untuk berakhir dengan dewasa justru berubah menjadi obsesif dan berbahaya. Bahaya itu muncul tidak hanya dalam bentuk ancaman verbal, tapi bisa merangsek hingga menghilangkan nyawa. Kisah ini juga mengingatkan pentingnya mendengarkan suara hati dan peringatan dari orang terdekat. Teman-teman Travis melihat tanda-tanda bahaya, tetapi seringkali cinta membuat kita menutup mata terhadap realita. Pada akhirnya, tragedi Travis Alexander bukan hanya soal pembunuhan tragis, tapi tentang batas tipis antara cinta dan bahaya, antara rasa percaya dan manipulasi. Sebuah peringatan bahwa hubungan sehat harus dibangun atas dasar kejujuran, kebebasan, dan rasa saling menghargai, bukan ketakutan, tekanan, dan kontrol. Cinta yang sesungguhnya melepaskan, bukan merampas. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita kali ini. Kalau ada informasi yang kurang tepat atau ada hal yang perlu diluruskan, aku sangat terbuka untuk dikoreksi lewat kolom komentar ya guys, supaya aku bisa terus belajar dan menyampaikan sebuah kasus dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton, mendukung, dan juga memberikan masukan buat aku. Aku benar-benar menghargai setiap kritik dan saran dari kalian, karena semuanya akan jadi bahan pembelajaran berharga buat aku. Sekali lagi terima kasih ya guys, semoga kita tuh terus tumbuh dan belajar bareng-bareng di setiap kasus berikutnya. Kalau kalian tuh ada ide aku mau bahas kasus apa lagi, bisa aja langsung komen di kolom komentar guys. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Aku Triyansi. Bye-bye.